my channel. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Syalfa Nurfalah, NIM C1G1 19145, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang birokrasi pemerintahan. Simak terus videonya ya. Pertama, kita akan membahas tentang government. Ada 4 hal yang akan kita diskusikan dalam video ini. Pertama, apa itu government dan apa bedanya dengan governance. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam governance. Yang ketiga, bagaimana governance digunakan sebagai konsep yang ideal. Dan yang keempat, bagaimana government dipraktikkan dalam keseharian kita. Kita akan bahas yang pertama, apa bedanya government dan governance. Dalam konsep government, pemerintah adalah peran penting dalam penyelesaian keputusan dan masalah publik. Mengapa? Karena pemerintah memiliki birokrasi, memiliki anggaran, memiliki infrastruktur, memiliki kewenangan, dan memiliki kerangka aturan. Dalam konsep ini, kata kunci yang paling penting adalah memerintah. Memerintah birokrasi agar berjalan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pemerintah dalam konsep governance, pokok konsepnya adalah proses masalah publik. Yang kedua, siapa yang bisa terlibat dalam proses governance. Dalam konsep governance, setiap aktor yang berkepentingan boleh dan wajib terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, dan pemerintah hanya menjadi salah satu aktor di dalamnya. Kita ambil contoh tentang kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang terjadi hampir setiap tahun. Masyarakat, adat, dan pemerintah berdialog untuk menentukan jalan terbaik bagaimana menyelesaikan kebakaran hutan di sana. Yang ketiga, bagaimana good governance digunakan sebagai konsep yang ideal. Ada banyak, tapi kita hanya bahas 2. Yang pertama, effective governance, dan yang kedua, good governance. Effective governance yaitu bagaimana tata kelola pemerintahan yang diarahkan untuk menciptakan tujuan kesejahteraan dan pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Yang kedua, menegakkan integritas dan proses bebas korupsi. Yang keempat yaitu bagaimana good governance dalam kehidupan kita. Governance dianggap dapat membaca tentang keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Selain itu, governance tidak hanya terkait soal pengambilan keputusan, melainkan bagaimana keputusan tersebut dijalankan. Government juga berbicara tentang pengelola kekuasaan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi. Birokrasi itu mempunyai kepentingan melayani tugas fungsi utama, memberikan pelayanan publik dan berpihak kepada publik. Birokrasi bukan kata yang asing untuk kita. Birokrasi mempunyai banyak makna. Seperti menurut Marxian, birokrasi adalah sebagai instrumen dari satu kelas pindah ke kelas yang lain. Yang kedua, menurut George W. Hegel, birokrasi sebagai penghubung antara kepentingan umum dan kepentingan khusus. Birokrasi sangat diperlukan. Birokrasi sangat diperlukan karena birokrasi memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik. Bagaimana cara kerja birokrasi?
Birokrasi itu bisa merealisasikan atau mewujudkan karakteristik yang seharusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi birokrasi yaitu sosial, politik, sosial ekonomi, dan sosial kultural. Ada beberapa karakteristik birokrasi, yaitu yang pertama, rasional. Cara kerja birokrasi didasarkan pada pertimbangan rasional. Yang kedua, kompeten. Birokrasi diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidang efisien. Birokrasi bekerja untuk mencapai efisien, memiliki spesialisasi, terdapat pembagian kerja dalam tubuh birokrasi. Yang ketiga, hierarkis. Dalam birokrasi terdapat hierarkis kewenangan atas, tengah, dan bawah. Yang keempat, impersonal. Hubungan birokrasi bersifat impersonal, bukan personal.